Ibu izin salah perkenalkan dulu ya. Saya Putri dan teman-teman saya. Mungkin kita dari UPI, dari mahasiswa kewirausahaan. Mungkin di sini izin mau tanya-tanya gitu ya, kayaknya tentang bisnisnya Ibu. Mungkin juga minta tips-tipsnya gitu ya buat kita sebagai calon pebisnis gitu ya. Mungkin Ibu, mungkin Ibu boleh perkenalkan diri dulu, biar kita kenal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tini. Saya owner dari Arpan Karya Art Payung Gelis. Mungkin ada suami tapi lagi istirahat, jadi nggak bisa diganggu. Ya, alhamdulillah kasumpingan sadaya neng-nengnya silaturahmi kan dia penginten bias campurnya. Iya, bisa. Penginten Nah, iya mah asuh ya. Oh, banget. Setiasa ya. Alhamdulillah kesentingannya sadayana neng si Upi ya. Nah, kan pas wantun sok kertas kerta rumpaheun ka dieu ka rompok sage buktosna nya. Alhamdulillah abdi ya saya atas nama dari perusahaan, bukan perusahaan ini kayak Homade ya. Bukan, iya UMKM, bukan perusahaan ya UMKM. Itu alhamdulillah mewakili dari suami mungkin ya bisa berbincang sama neng-neng silaturahmi di sini gitu. Nama saya Tini Kartini, suami Bapak Obdainuddin dan anak dua namanya Arpan. Yang pertama Arpan Maulana Akbar, yang kedua Arsila Maulida Jaina. Nah, mungkin itu perkenalan saya sebagai pengrajin payung gelis gitu. Berarti ini namanya tuh dari nama anak Iya. Ibu ya? Mungkin Ibu asli di sini berarti ya? Asli. Dari sini. Kesehariannya memang Kebetulan payung gelis tuh turun menurun dari orang tua kami, tepatnya dari mertua saya. Orang tuanya suami dulu di bidang kerajinan juga. Mereka itu mensuplai bahan baku dari sini kayak gagang sama rangka ke UMKM atau ke Homade atau ke pengrajin payung gelis. Jadi mungkin kayak mitra dari pengrajin payung gelis. Kan orang tua saya dulu suka buat gagangnya gitu sama rangkanya kayak gitu nih. Yang itu ya. Nah gitu. Jadi di suplai dimasukin ke pengrajin payung ke Indian gitu. Nah mungkin anaknya kayak suami saya melihat kan pekerjaan orang tuanya dari dulu sampai, nah mungkin kalau sudah nikah sama saya terus nyuplai itu, awalnya nyuplai gagangnya pegangan payung sampai udah punya anak satu mungkin. Nah kita kemarin corona kan, nah dari situ sepi. Pengrajin payung yang ada di daerah pinggiran otomatis stop order gitu ya ke kita. Nah kita mikir gitu gimana supaya produksi ini harus terus berjalan gitu meskipun corona, gimana caranya supaya kita tuh nggak diem, nggak nyerah lah dalam keadaan gitu. Nah saya daripada nunggu kayak pesanan dari pinggiran, kita tuh iseng-iseng kasih ini buat sendiri aja yuk katanya gitu kan, udah bisa coba kita pasarin di online kan. Ibu-ibu biasa awalnya Facebookan iseng-iseng gitu. Nah kita masuk ke online, alhamdulillah di Facebook lumayan 1-2 sampai ke luar ada yang beli asep strawberry. Nah awal pertama kita buat di bulan-bulan ke-1 ke-2 dapat omset 300 peks, kita semangat banget dong. Nah dari situ terus memutar mencari gimana sih supaya kita bertahan gitu, supaya masuk ke tempat wisata, ke rumah makan, carina di mana. Sedangkan kan kita minim atau gaptek lah, kan kita nggak sekolah duanya gitu. Saya lulusan SD, si A lulusan SM, otomatis
kan karena teknologi kurang gitu deh. Tapi karena berjalannya waktu dan mungkin kayak apa sekarang tuh kita harus mencek orang Sunda mah kudu ngulik jika tingali ieu teh IG. Oh, kita coba masuk di IG. Alhamdulillah ada respon, ada yang nanya gitu. Apalagi Facebook kan udah lancar biasa. Nah, kita buka Shopee. Masuk ke Shopee. Alhamdulillah responnya banyak yang disampai. Terus berjalan. Nah, kita kalau ada orderan banyak, kita angkat tangan dulu. Soalnya kan kalau banyak terus dikejar waktu. Takutnya kerjaannya enggak bagus, terusan apa kayak kualitasnya juga kan nantinya rusak gitu. Jadi kalau order ke kita enggak harus ada jangka waktu. Misalkan belinya 400 atau 300, tadi kita kasih waktu kita kasih waktu kalau 100 misalnya 5 kodi paling seminggu lah gitu atau 2 minggu. Nah kalau misalkan dia maunya cepet gitu kita nggak ambil soalnya takutnya pekerjaannya nggak beres dan nggak baik juga gitu. Mungkin dari situ terus kita gali, kita cari kayak anak muda gini lah musim di TikTok, cari TikTok mungkin terus jalan kita alhamdulillah sampai ke sekarang jualannya di online aja, nggak masuk ke pasar. Iya, nggak masuk ke pasar. Kalau sebelumnya masuk ke pasar ya Pak? Enggak, sebelumnya kan Langsung kita online aja? langsung online aja, langsung masuk ke Facebook. Masuk ke Facebooknya langsung masuk ke grupnya grup WO. Jadi ambilnya kan kita jualan kayak gini juga kan, pengantin. Nah otomatis WO tuh ambil payung pengantin sama plus payung gelisnya juga. Soalnya ke payung gelis buat dekorasi, payung pengantin buat sawer, nah gitu. Jadi kita masuknya ke grup WO atau ke grup wisata di Facebook juga gitu. Selain dari beranda kita, masuknya juga ke grup-grup. Nah, kalau di Shopee mah gitu ya jualan payung itu, tapi sekali suka ada juga yang beli payung gelis. Kalau di Shopee sih banyak yang jualan payung gelis kan. Nggak jadi Shopee udah banyak. Kalau yang ini jarang. Jadi lebih tepatnya masuknya ke sasaran kita mah. Masuk ke WO, langsung masuk ke rias-rias pengantin gitu. Jadi ambil malahan orang Sulawesi Papua mah kemarin sekali beli dua. Jadi jarang ada yang beli satu. Katanya tanggung buat stok gitu. Makanya kita kualitasnya insya Allah gitu. Takutnya beli mahal tapi kan rusak, gampang rusak. Makanya mahal tapi bagus gitu. Ini untuk keseharian ibunya sendiri berarti emang fokus di ini saja ya? Selain dengan mengurus keluarga gitu ya tentunya. Ya gitu, ada ibu-ibu mah biasa kan itu kali ya. Diajak sinjung bawa perangka, bawa gagang, hayu we. Sedangkan kan itu pekerjaan laki-laki, tapi kan kita mah di rumah beres, kerja sini beres apa pokoknya mah lah ibu-ibu mah hayu wae. Sambil dinikmati saja gitu ya Bu ya. Makanya kita penasaran dengan sejarah payung gelis sendiri karena kan ini juga bukan orang Tasik semua. Iya. Itu gimana? Ya mungkin dulunya sih katanya dari orang tua, nggak tahu kalau nggak salah tahun 90 gitu kalau nggak salah katanya. Karena orang tua juga udah nggak ada. Jadi mungkin kalau dibilang heritage ya, warisan ya. Warisan. Awal-awalnya orang tua ya. Orang tua si A banyak dulu mah yang resep si A kekumpul buah. Pokoknya mah kan belum ada payung yang biasa besi. Dulu mah sehari-hari juga pakai payung itu. Cuma dulu dulu mah enggak kain, bahannya dari kertas. Kertas. Tapi bukan kertas kan kalau sekarang kertas Samson yang ada jualan di toko kertas. Dulu mah bukan, dari kertas bekas susunya dari luar negeri kayak dikirim ke pabrik gitu. Nah bekas susu itu dikumpulin sama pabrik, kita yang beli dari Bandung katanya. Yang pusaka yang belakang Jogja ada tukang payung itu pertama ada payung gelis di situ. Yang belakang Jogja suka ada rumahnya tuh depan jalan kecil. Suka ada di depan rumahnya tuh Pak Haji Ade kalau nggak salah. Nah itu pertama yang buka payung gelis itu di Tasik, Pak Haji Ade, orang tuanya Pak Haji Ade.
Nah si bapaknya, si mertua saya suka suplai barangnya ke sana. Awal mulanya ada payung gelis dari sana. Mungkin Pak Haji Ade sama Bu Haji udah pada tua, jadi sekarang produksi saya masih dugi aina. Saya juga mensuplai masih ke sana, mensuplai gagang kan anu paranyangna gitu, gagangnya gitu. Mensuplai ke sana. Kan dia nggak buat sendiri dong. Jangan belinya dari sini, rangkanya juga dari sini, dari kakak. Kakak saya kan 3 bersaudara. Kakak yang pertama buat itu tuh buat gagang sama pegangan gitu. Dan yang kedua buat rangka, yang ketiga ya saya finishing gitu semua di sini. Jadi kita tuh bermitra kalau dalam itu kerajinan mah. Yang nggak semua dibuat sendiri, amun dia udah mau punya lira mau tere, lama buat can ngaraut, can ngabubut. Kalau ini jangan pakai tangan, meskipun kan ngabubut ada mesin lah gitu, tetep kan pakai tangan digitunya, dorong gitu. Terusan itunya kayak kuncungnya pakai tangan juga, kreasi tangan gitu, tetep susah kalau jadi istilahnya mah harus bermitra banyak gitu. Ilmunya tapi sama keluarga. Sama keluarga iya juga. Dan awalnya gitu, payung gelis mah dari babakan payung. Nah itu babakan payung nama asalnya payung gelis di sana. Jadi kita mah kata orang Sunda mah anak buahna atau gitu tanya. Orangnya Pak Haji Ade kan orang tuanya udah nggak ada. Nah turun ke Pak Haji Ade. Pak Haji Ade teh si Abah teh sok mintonan ke Pak Haji Ade. Sareng dulunya masih ada orang tuanya gitu. Nah, sampai sekarang saya juga masih ke Pak Haji Ade ngiriman gagang gitu. Tapi kan kita meskipun kita buat juga nggak bersaing sehat gitu. Bersaing tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi yang kalah dia sok wae cenah ayeuna mah daripada nu karolot wae langsung baru nu ngarora itu kan Pak Haji itu. Jadi ada generasi penerus nantinya kalau kita bisa gitu. Ulah dihilangkan lah gitu istilahnya. Dilestarikan terus gitu ya, bukannya bersaing tapi emang untuk melestarikan. Iya bersaing untuk melestarikan itu. Soalnya kan kalau kita nggak terjun langsung takutnya kan nggak tahu nantinya nggak dari mana asalnya gitu. Takutnya kan anak-anak ayeuna mah pas mulai terterang atau payung mana payung Cinanya kan gitu nya. Nah ini namanya payung Cinanya ya, sedangkan kan kita sendiri yang buat gitu. Malahan kan orang Tasik sendiri kan nggak tahu di mana sih pusat pembuatan payung gelis. Ada nih yang nanya ke saya, itu di Panjingkiran juga banyak gitu. Orang Panjingkiran sendiri belinya di WA ke saya di Facebook, nyarinya mesernya kan dia, Bapak orang mana? Saya dari Indian Panjingkiran. Bapak betul ya kan di dinyata pusatnya. Nyanya kan gitu. Otomatis penten anjeunna kirang bergaul ongkohnya panginten alam. Nyarina ke Facebook. Dapat pas postingan abi keluar mungkin meserna teh dia Bapak di mana gitu Bapak abi di Panjingkiran dinya. Nah dinya pusatnya. Ya padahal di situ teman. Iya. Makanya suka kalau yang dekat mah suka nggak kelihatan. Ini kalau misalnya kan sekarang udah jadi icon, nah itu gimana ceritanya dari dulu yang dipakai buat sehari-hari gitu sekarang jadi icon ya. Mungkin karena kelangkaannya itu kan dulunya dipakai sehari-hari, sekarang udah nggak dipakai. Namun mungkin kalau pemerintah, nah buat melestarikan itu kan dari dulu payung udah ciri khas gitu dipakai sehari-hari. Nah buat melestarikannya diambillah jadi icon mungkin bisa jadi kalau begitu. Jadi nggak punah kayak gitu maksudnya. Ya udah dipertahankan sama pemerintah gitu. Apalagi kalau udah udah ditinggikan sama nama icon kan lebih terkenal lagi gitu. Kalau dulu cuma dipakai sehari-hari kan nggak dikasih tahu ke orang-orang gitu atau gimana. Dia kan sekarang udah tahu Tasik payung gelis, kolom gelis kan gitu kan. Jadi khas gitu. Iya. Kalau dulu kan dipakai sehari-hari. Kalau dulu itu juga kan sekarang kita taunya sebagai hiasan. Hiasan ya. Kalau dulu juga enggak pakai sehari-hari, biasa kayak misalkan kalau hujan kan itu kertas tapi kertasnya tebal. Terus kertasnya dipakein aci sampe tapioka atau gitunya. Aci sampe teh digodog biasanya. Terus dilumerin ditempelkan gitu, dicatkan karena kertas teh.
Nah ditaruh we heula. Nah itu buat fermentasi pengerasan. Nah anu mata henteu janten teu tembus hujan teh itu tinggal cisampe gitu. Udah cisampe gitu baru dicat. Nah udah dicat baru dikasih lukisan kalau kertas gitu. Kalau kertas, pembuatan kertas. Jadi pembuatan payung kertas sama pembuatan payung kain kalau sekarang kainnya kan kebanyakannya lebih cepet kain. Makanya pengrajin sekarang tuh dipikir-pikir ngedok. Jadi kayak pengen yang praktis gitu. Tapi kan ke tradisionalnya itu jadi udah hilang. Tapi tergantung yang PO sih. Misalkan yang PO, ibu saya mau kertas gitu, bisa. Tapi masih ada. Ada, cuma jarang. Kan yang beli juga gini, ibu kalau kertas kekuatannya berapa lama? Kan nanyanya gitu ya, buat senggang waktu berapa lama atau di luar bisa dipakai atau enggaknya gitu. Kita kasih tahu di luar bisa dipakai, cuma mungkin lama sama sebentarnya kan beda kertas sama kain kekuatannya, mungkin gitu bisa dibedakan gitu. Mungkin udah dikasih itu bisa ya, udah dikasih aci samput ya, tapi tetap aja lama sama gini sama kainnya beda, kain sama kertas tuh beda gitu maksudnya. Jadi tetap kuat kain kalau di luar. Kalau dipakai hujan-hujan kayak yang di wisata di luar kan di sini kayak Cihideung itu lumayan awet sih. Cuma kalau di Cihideung teh yang pasti nggak awet tuh omyok yang di atas nih. Nah, atau kuncup kalau di bunga tuh. Yang di atas itu yang kayak gitu. Itu kan dalamnya kertas. Itu kertas Samson. Sama kayak gitu, cuma di luarnya ditempelin sama kain. Nah, yang bisa menimbulkan kerusakan lebih cepat kalau disimpan di luar. Awalnya itu yang duluan rusak. Kalau kainnya enggak. Kalau lukisannya juga awet. Soalnya pelukisnya udah handal-handal semua. Soalnya kan udah si mama udah puluhan tahun gitu. Jadi udah bisa ngeracik warna, udah bisa tahu kekurangan dan kelebihannya supaya bertahan lama gimana gitu. Kalau si emak kan, kalau saya sekarang udah teguh si emak, soalnya si emak sakit-sakitan nyarinya anak kampus we, anak seni rupa, anak seni rupa. Soalnya si emak sakit-sakitan terus, jadi kita tuh aduh gimana pas ayah orderan, di si mana sakit ya udah kita nyari alhamdulillah dapat sampai sama mahasiswa seni rupa. Kan dianya pengen gitu, katanya pengen ngeluarin bakat gitu. Jadi alhamdulillah. Dek, pangjaitankeun lah payung, cu di payung. Iya sih, Bu. Jadi mun gitu pamilina kerusakan payung kain itu ya payung gelis yang bahannya kain dari, mungkin awal kerusakan dari atas itu yang pakai kertas. Masih mama atas. Payung dia kan payung hujan angkat kan bisa. Panggil ada apa namanya benten sarang kertas sarang kain gitu. Yang sekarang berarti udah nggak ada yang kertas itu kegunaannya gimana kalau misalnya? Kalau kita jual sekarang yang ready ya, yang udah biasa dibeli, payungnya payung kain itu yang di depan, bahannya kain bisa dilihat kayak yang di Cihideung gitu. Nah ya kalau kertas kita PO mungkin kalau PO misalnya 3 hari lah, kalau dimana banyak pemesanannya, kalau banyak mungkin kita lebih dari 1 minggu, kalau 5 kodi atau 100 pack gitu kadang lah. Kalau udah ready semua bahan-bahan juga cepet juga bisa, asal ada rangka sama gagang cepet pembuatan sih. Yang lama itu rangka, gagang sih gampang, cuma rangka soalnya rangkanya namanya teh awalnya kan bubuk, awalnya satu-satu terus disatuin lama, terus sebelum dijadiin usuknya karena dijadiin rangka diserut dulu, dipotong-potong kan bambu tuh panjang ya, potong-potong itu pakai tangan, diserut juga pakai tangan, Masih jadi manual, jadi lama sih gitu pembuatan itu. Tahapannya gimana, boleh tahu nggak? Tahapan buat jadi pembuatan, satu iya. payung. Awalnya buat gagang dulu, terus rangka yang itu maaf
Nah, Oh, satu iya, aja. iya, oh, Nah, ini. iya itu. Ini rangka. Ini rangkanya namanya rangka. Ini buat yang kecil. Ini diameter sini 70. Ini kebetulan si A lagi istirahatnya. Pakai kain mungkin. Ini ditutup pakai kain. Jadi nggak dipakai gagangin dulu. Ini aja dulu ditutup pakai kain. Terus ini dalamnya dikasih kayak benang-benang gitu. Disebutnya nanti ngararawat kayak gini. Ngararawat disebutnya. Teteh punten eta teh. Teh acan katang kelak. Sama teh acan abdi acan. Maaf. Ini sebabnya teh ngararawat ya. Terus kalau udah ditempelin kain, belum dirarawat, udah ditempelin kain, dijahit, ini pinggirnya dijahit, dipasang gagang, udah dipasang gagang, pasang kuntung, pasang ini omyok namanya. Ya, udah pasang omyok pada pasang semua. Nah, kadang kita sebelum pasang omyok ngelukis juga. Bukan ngelukis sih namanya, kalau upami di payung gelis ngembangan. Nah, Ya, ngembangan. Janten upami dina batik mah sebabna teh naonnya? Dina batik mah. Naon namanya teh? Batik teh nyelupnya naon namanya teh? Ya centing geuningan gitu naon disebutna teh. Upami kan batuna paripah ibu teh dilukis. Ya sanes ngalukis atuh bahasana kemangan ieu mah. Nya kan cenah dilukis, jalah bahasa ayeuna mah dilukis we lah. Janten punya bahasa sendiri, kau punya panggilan sendiri jadi beda. Disebutna teh ngembangan gitu. Soalnya kalau di payung tuh semua lukisannya bunga. Jadi identiknya dengan kembang. Jadi sebutna teh ngembangan. Jadi kasih mama, "Ma, ini teh iya aya pidameleun, sabarigi ngemanganana." Nah gitu. Jadi udah si mama kan udah dari dulu udah 85 tahun umurnya. Sama almarhum ibu sama bapak si AA. Mungkin si mama si abah terus araya kan masih ayah tukang lukis mah otomatis sama ya umurnya. Nah itu bilangnya, "Oh, lain ngalukis atuh eta mah lain lukisan lain temok cenah kalaku gitu." Naon atuh mah? Kembangan eta mah kembang. Oh iya atuh. Kembangan teh. Disebutna teh bilangnya ngembangan sih Mang. Nah, ini kertas sama kertas Samson yang suka di toko buku. Dulu mah sana kertas Samson. Kulantaran tos ya jadi seiring berjalannya waktu nggak ada bahannya, jadi sekarang mah pakainya yang ada aja yang banyak di toko. Karena yang dulu jualannya nggak di toko, itu dari pabrik-pabrik ngambilnya, dari pabrik susu gitu. Jadi bekas susu kan kandal nih neng, jantan mun eta teh mah rada kiat tah gitu. Kandal jantan pami dianggap teh teu patos tembus pisan karena kan dulu mah kertas gitu aya kain kieu. Dulu mah kertas. Jantan dianggapna teh ku kertas anu nganggona teh kertas anu sae anu kandal gitu. Jadi pas dibuka teh kertas teh wangi susu. Di lapan lah. Dulu mah gitu. Ayeuna mah instan gampil gitulah anu diambilna teh pokona mah aneh terberes gimana gitu supaya cepet produksinya gitu. Tapi nggak meninggalkan tradisi juga sih, kalau ada yang beli PO gitu, PO mungkin yang kertas ada juga bisa. Tapi karena kita jualan di online, kita selalu ready barang gitu kan. Kalau online tahu aja harus ready ya, harus siap mau dikirim hari ini harus ada yang siap. Jadi kita mungkin stoknya yang kain, dari bahan kain. Jadi kalau yang di Shopee itu Bu, itu semua yang ready stock gitu ya? Bukan yang PO gitu? Bukan. Kalau di Shopee. Kebetulan kan kalau di Shopee harus mungkin ada juga yang PO ya. Iya, ada. Iya, bisa ada. Tapi saya mah suka yang ready aja. Supaya gampang uangnya. Ya mendingan ecalan anu aya atuh anu ngical gitu aya. Otomatis misalkan ada yang nanya, "Saya maunya yang gold," kan misalkan yang ready putih ya. Kayak itu kan ada beberapa.
ada gold warna nu ada yang gold kayak anu emas ya anu emas pisan aya nu biasa berukat nu. Nah, saya mesti nggak ada juga di Shopee, tapi itu mah PO, ada juga di PO, dibilang PO gitu. Kalau yang sabar ya mau itu aja, tapi kalau yang mau instan kayak udah yang beli aja yang penting gitu. Bisa aja kalau Berarti bisa PO bisa PO juga. Nah, ini juga yang orang Malaysia barusan PO 6. Oh, berarti ini pengirimannya itu udah sampai luar negeri gitu. PO tuh 6. Yang susun 6 pasang. Jadi 12 mungkin. Yang itu. Jadi payung gelis ada berapa macam ya, Bu? Payung gelis Tipe. berapa tipe, berapa ukuran mungkin. Ada payung susun, ada payung kecil tuh itu 3 ukuran yang biasa kita jual. Payung diameter yang paling kecil 50 cm, 70 cm sama 85 cm. Nah, terus ada juga payung sawer, payung pengantin ya. Payung pengantin juga payung sawer kadang ada request kalau buat dekorasi pelaminan, kadang juga ada yang ukuran gini tapi bahannya berukat. Nah, gitu. Ada juga suka yang PO gitu. Maunya sepaket tapi sama gitu. Ukurannya ini sama yang kecil, sama yang sedang, sama yang itu yang besar. Tapi motifnya sama, bahannya sama. Ada juga. Yang susun itu buat apa gunanya? Yang susun buat di depan pintu. Buat di depan pintu gitu. Di depan pintu kantor gitu. Kan banyak. Kebetulan itu juga PO. Karena kenapa kita PO kalau itu jarang, istilahnya yang belinya jarang gitu dah. Jadi kita kalau yang ready udah yang pasaran aja, yang udah banyak pembelinya gitu. Kalau yang PO yang jarang belinya kan, kalau yang gini dilama-lamain mana takut ini keropos. Nah, ini kan nggak pakai cat, nggak pakai vernis, kita ngambilnya ori gitu. Nah, makanya kalau sebelum dibuat gini sok di keumheula dengan dina bak awina nate satu acan di damel kita supaya ku ngingkuna namanya ku hama aya sok aya tunge kayak gitu ning lah namanya sebat nih kayak iya tunggal yang kecil banget nih rayap dah nah kadang asa penuh gitu pamilama minting jantan paling stok mah 2 kodi paling banyak anak 1 kodi, tilu 1 kodi, jadi setiap ukuran ada gitu. Kalau yang itu paling 10 kalau yang ready. Tahannya tuh jadi berapa lama, Bu? Apanya? Bertahannya? Mungkin kalau dari dulu udah lama berapa puluh tahun. Satu enggak, kalau ini kan katanya ini. satu ininya. Tergantung pemakaian sih sebenarnya. Gini, saya pernah kasih ke orang Cikatomas. Beberapa orang minta ke saya. Nah, saya kayak ada namanya namu geuningan jantan wargi tah sarumping ka bumi ka dia. Sadayana ukeun cerita nama kasih satu-satu. Sampai sekarang ada yang awet 1. Yang lain udah pada nah, udah ada 4 tahun, 3 tahun. Adalah tahunan. Ditanya, saya bilang, "Mak, ini awet kan ya payung?" gitu. Ininya dikasih dikasih bensin katanya si Awina. Jadi ku anjeunna teh da cenah sieun ku minta iya rayap teh tadi dikasih bensin katanya di balur-balur gitu. Alhamdulillah nih awet seperti ayeuna gitu. Jadi nah dari situ tergantung pemakaian juga sama perawatan. Bisa ini juga dirawat. Enggak seperti kalau besinya ari besi mah enggak ramah lingkungan. Makanya ini juga bisa dirawat. Nah, misalkan ini udah eglok atau kumahanya seperti posna. Gampanglah dipaku gitu. Tergantung perawatan sama pemakaian mungkin. Sampai ke 3 tahun asli ya mah. Aduh pasang ada mah bumi ieu teh. Tahun sabarahannya hilang. Baru 2 tahun kali dah masih kena candi eta kata Neng. Candi Pulas baru kan. Masih bade ka 3 tahun ayeuna. Kemungkinan anu di Cihideung hajat kita curiga tereh eta mah ya. Soalnya kan itu sehari harus ada barang 35 peks payung sehari. Nah, otomatis pembuatannya juga rusuh. pasti. Tah, palabah nu kieu anu katidakna mah.
kalau bah nyupir. Nah ininya dari sini, dari kakak saya semua belinya. Oh, Rangkanya juga dari kakak saya, dari Penyingkiran, dari Cisumur, semua yang membuat produksi payung gelis ngambil rangkanya dari sini, sama gagangnya juga dari kakak saya. Jadi saya mikir batur nyaranakan ka dieu abi nu di dieu nya arek cicing wae nu merean we batur, coba saya berdiri sendirinya di dieu araya teh naonnya. Udah saya tuh mikir alhamdulillahnya ini lebih ke ayeuna biasa we. Awalnya juga kan sok nuntunan kieu ka Penyingkiran. Awalnya teh sok ngeplay bahan baku. Nah, kan ieu kasebatna bahan baku ya Neng. Ini sama rangkanya. Mun eueuh rangka sang gagang mau jadi payung. Tapi untuk kedepannya kira-kira Ibu ini bakal berkembangnya gimana gitu? Apakah bakal bisa Mudah-mudahan mah kita maunya go internasional sih, tapi kendalanya di bahasa. insya Allah ini mahasiswa. Bukan asli kemarin nah ada orang Thailand. Aimbok asli tadi nyalain di Aimbok. Kan kita jualannya masuknya ke grup ya, grup luar negeri sama dalam negeri juga kan. Facebook mencakup semua kan Facebooknya. Bukan orang Thailand masuk ke kita nggak tahu bahasa. Aduh kumaha ieu teh transit dina eta muak aing malah riweuh teh di neangan heula dari mana itu. Masih mending Malaysia bahasanya kita kan, cuma bahasa Malaysia juga kan bahasanya teh kumanya kadang beda kan. Cek urang teh padahal mah aku kieu, tapi maksudnya mah teu benten. Kan ada orang Malaysia, dari orang Malaysia asli nikah ke orang Taraju, anjeunna muka perumahan namanya teh di Taraju teh muka rumah makan. Nah, Jorlaku namanya. Di Taraju teh. Iya, Jorlaku. Itu aslinya orang Malaysia yang punya, nikah ke orang Taraju. Nah, dia penasaran di mana sih pembuatan payung gelis. Dia cari di Facebook ya, di IG. Ada nama saya mungkin nih. Sanes sombongnya ibu-ibu sih, jadi update wae tiap hari. Jadi kan kalau di Facebook yang munculnya ya update benernya, otomatis yang nyari teh anu aya. Semua orang juga punya Facebook punya, tapi kan kita mah terus wae iya tiap hari teh. Jadi mungkin pas nyari ayahnya abi sumpihnya ka dia anjeun bahasana teh kitu geuning. Ayang suri kok akurat tapi maksudnya bedanya mungkin, tapi mungkin lebih lah ngerti lah dibanding yang ada hari kita mah sama si A nggak sekolah tinggi jadi bisanya paling kayak my name is jadi nggak ngerti. Tapi mungkin ya mudah-mudahan kedepannya kita tuh bisa melayani gitu, atau bisa mengekspor barang kita keluar, meskipun itu 1-2 gitu. Tapi kendalanya di bahasa itu aja sih. Ada sih itu dari luar, dari mana dua ada. Kalau orang Amerika tuh belinya kan punya saudara di Tasik, lewat saudaranya jadi kita ngerti. ada perantara Itu orang Simpang 5 belinya yang putih 1, nggak banyak 1. Nah, belinya 1, itu kan buat itu aja katanya, buat pengen tahu mungkin kan dikasih katanya ini payung gitu sama kolon, jadi nyarinya payung sama kolon satu-satu atau gitu. Lewat saudaranya yang beli, udah saudaranya dikirim ke sana gitu. Nah, kita nggak tahu, saya nggak tahu bahasa sesuai gitu guys. Saya tuh canda bahasa nama udah emang orang dia, cuma suaminya orang sana. Banyak sih orang-orang sini, orang Kalimantan malahan mah di Malaysia. Cuma katanya kalau kirim langsung ke sana mungkin harus sekalian banyak katanya. Jadi nggak nanggung di ongkos gitu. JNE bisa kan, kalau saya suka mungkin pakai JNE lebih aman gitu. Ada juga yang lebih murah ada. Cuma kan kalau JNE udah kayak percaya gitu. Jadi mending mahal sedikit juga nggak apa-apa. di sana tuh pemasarannya itu udah masuk luar negeri juga sebetulnya. Jadi kalau di sini gimana pemasarannya, pasarnya gimana gitu kan? Kalau di lokal misalkan ya mungkin gitu kan saya nge-marketnya di online, jadi mungkin orang sini juga lihatnya dari Jadi HP ada juga, gitu ya, dari pasarnya. online juga ada ya yang beli orang sini juga, Tasik, Ciamis ada.
Cuma kita tetap pemasarannya lewat online gitu, lewat HP, lewat media gitu. Kalau peminatnya Bu, kira-kira anak muda nih gimana nih Bu, sejauh ini? Peminat anak muda adanya paling kalau disuruh dari sekolahan baru beli gitu, banyak juga. Tapi kalau dari sekolahan ada misalkan ada kayak media harus ada media apa kayak anak seni rupa kemarin mau ada lukis itu masal atau gimana acara, belinya dari payung polosan aja gitu. Nah jadi dilukis di sekolah gitu. Kemarin dari SMK PGRI 30 payung kecil beri polosan. Jadi mungkin kalau anak muda kalau beli sendiri minat sendiri gitu nggak ada kali. Kalau anak muda mungkin kalau dari sekolah gitu, dari tugas banyak, dari sekolah banyak. Soalnya kan kalau sekolah otomatis minimnya juga berapa puluh gitu ya, nggak satuan gitu. Alhamdulillah juga ada kegiatan-kegiatan di sekolah kayak ngelukis itu belinya polosan beda harga lagi gitu. Sebenarnya ini kan permasalahan produknya ini kan produk tradisional. Ya. Nah terus kan di luar tuh banyak produk-produk yang udah modern lah ya. Nah itu gimana buat mempertahankan terus, atau enggak ada pengembangan produk gitu nggak Bu, atau memang dipertahankan aja? Mungkin pengembangannya kita lihat dari mode, dari lukisan ya, yang gampang gitu. Kata pembeli mau dong kayak yang ini gitu. Kebanyakan yang request model atau yang pengen dikembanginnya, yang pengen bedanya itu dari motif lukisnya itu sendiri. Kan kalau kita punya ciri khas sendiri ya. Tapi kalau sekarang kan ada model-model bunga yang lain dari luar negeri gitu, kayak sakura kayak gitu kan. Katanya mau dong kayak motifnya kayak gini. Mungkin adanya kalau kita ngembanginnya dari lukisan itu aja. Tapi kalau dari bahan sama model payungnya mungkin nggak ada yang kita ubah atau nggak ada yang kita kembangin lagi atau gimana. Soalnya udah tradisinya begini gitu. Pasti Pertahannya yang itu mungkin. Dan mungkin kualitas lukisan gitu kayak cat ya, supaya nggak mudah luntur, mungkin dikembanginnya dari situ. Di kualitas sama motif-motifnya. Terus dari ini juga dari jahitan payungnya aja kadang kan ada yang cuma-cuma gitu atau gimana. Kalau kita insya Allah rapi, nggak sobek, nggak gimana kan ini namanya teh ngejahit itu susah kan, kena kayu dulunya. Kebanyakan kayak dilangkah, tapi si aman tuh dilangkah, lanjut tinggal itu tembus ya. Ya ini kesulitannya juga lumayan kan, apalagi kan mungkin mah di kaputna sana mesin anu agung, kayak mesin yang besar suka dipakai yang pakaian pesen gitu. Mesin biasa yang kecil tuh di rumah ada yang kecil, jadi enggak, soalnya kan kalau mesin gede takutnya rusak. Kalau mesin kecil yang dulu baru ada geningan gitu nu di situ tak digojrek. Jadi alhamdulillah sih rapi juga, malah ini juga nggak dilangkah, tembus ya. Jadi kalau dilangkah otomatis ininya nggak diem ya. Kalau ini langsung ya kayak jahitan biasa. Yang kan ini tingkat kesulitannya ini juga. Tanya aja ke tukang itu pakaian mau jahit, Pak bisa nggak jahit payung gitu. Kalau tukang payung nggak bisa jahit pakaian, tapi kalau tukang pakaian nggak mungkin, jarang lah. Bisa nggak coba? Soalnya ininya pakai ada bambunya dijahit juga. Beda gitu. teknik ya. Iya, makanya tekniknya gitu ada bisa gitu. Pengalaman jam terbang. Iya. Kalau tadi kan persaingan Ibu bilang kalau di sini mah lokal mah karena saling mendukung gitu ya. Nah kalau misalnya dengan produk yang persaingan yang dirasain Ibu ada nggak sih Bu? Oh, kita nggak ngerasa bersaing sih kalau di kerajinan. Mungkin nggak ngerasa bersaing juga gini maksudnya. Kalau misalkan dia
ngambilnya ngeluarinnya harga di bawah kita ya. Harga misalkan yang ukuran 70 dia jual 50.000, kita mah tetap aja 60.000. Kenapa? Karena kita menjualkan kualitas. Maksudnya gini, udah nggak apa-apa kalau pengen yang beli itu silahkan yang beli itu, karena kita nggak bersaing. Jadi kalaupun kita ngejual tinggi, harga pasar tinggi, maksudnya bukan tinggi sih, itu udah harga pasaran menurut saya, karena saya survei gitu kayak di Alibaba itu ya, kan di Asia udah harga segitu. Kalau kita di dalam negeri lah, kalau segitu udah standar kata saya. Karena memang pembuatannya juga rumit, dan memang ini kayak payung ini pembuatannya rumit, bukan rumit gimana, jadi kayak mun eta teh mah leuk-leuk muncul orang Sunda mah, jadi kayak gitu, enggak instan, enggak gampang, enggak cepet gitu pembuatannya. Ini mah bermitra. Jadi kita tuh bermitra. Neng pangajamelkeun ieu hiji, kayak kita teh buruhna sakitu sahiji kan gitu. Jadi anjeunna priyogi ka kita priyogi ka anjeunna itu. Tapi kalau misalkan buruh kan, udah kamu kerja di saya, gaji sakitu sebulan kan gitu, bedanya gitu. Tapi kalau dibilang dukungan keluarga, semuanya saling mendukung. Iya, karena semuanya di bidang ini juga. Terus Dewi, ini kendala yang dirasain dari ini udah Payung. turun-turun. Nah, kalau kendala dari payung mungkin dari musim. Kan kalau payung ada musim. Musim nikah rame. Musim kayak sekarang kan festival. Otomatis kan ramai, pasti kan pakai ya musim ya. Don kalau musim nikah udah nggak ada, musim festival nggak ada, kayak kemarin corona itu kan, udah kita tuh ngeluh banget di situ. Adanya di bulan Ramadan, kan di Ramadan nggak ada yang nikah, nggak ada festival, otomatis kita khusyuk beribadah ya. Beda sama pakaian mah setiap waktu, setiap kayak istilahnya bahan pakan kan ya. Kalau pakaian itu kita kebutuhan sehari-hari, gak ada musim-musim gitu, rame aja terus kan gitu, apalagi Ramadan. Kalau payung ada musim sepinya itu ketika Ramadan, tapi kita nggak diem. Ramadan nggak ada pesanan Ramadan, nggak diem, justru kita adain stok barang. Soalnya pas berakhir Ramadan, pas datang bulannya Syawal gitu nya baru, karena itu bulan nikah. Nah, kita keluarin barang yang di Ramadan kita buat, yang kita ready, yang kita siapin di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya nggak ada sepi sih kalau ini. Cuma mungkin pemasarannya pas di bulan itu nggak ada gitu, nggak keluar. Tapi penjualannya ya. Tapi tetap produksi malahan harus lebih banyak, soalnya kan banyak pesenannya setelah itu. Jadi kendala yang musim itu tuh mau dimanfaatin buat stok ya. Jadi nggak ada istilahnya diem sih, sebenarnya nggak ada istilahnya nggak kerja, soalnya stok harus ada. Kan misalkan sumping Syawal tenan eta teh ngawe atas sekarang sok rarusuh gini gitu mah. Bu, abi beli anggo ini. Nah, kalau udah ada stok gampang set gitu. Sedangkan kan kalau nggak ada stok yang gini lama buatnya. Kalau nggak ada stok lama buatnya. Jadi kita tetap dimanfaatkan waktunya. Ketika penjualan lagi sepi, kita buat stok gitu. Kalau sejauh ini Bu, apa kekhawatiran Bu atas bisnis ini gitu? Ada gak sih takut kayak menghilang atau gimana gitu Bu? Aduh. Kekhawatirannya cuma di bidang kayak pengrajinnya aja gitu. Kalau pemasarannya kita bisa lah mempertahankan, kita penjual atau pemasaran keluar. Tapi kalau misalkan pegawai kayak pengrajinnya gitu, yang melukis, yang membangun itu, yang masang kain, yang ngerawat itu, kalau udah nggak ada, soalnya pengrajinnya itu semuanya udah pada tua. Nggak ada regenerasi. Nggak ada regenerasi. Makanya saya ambil yang ngembangan itu anak kuliah, anak muda itu, supaya dia tuh sedikit banyaknya mempelajari lah gitu. Kan dulu juga bapak si Dede ya, suami saya anak dulu ya, nggak langsung dewasa kan. Jadi dia tuh melihat, ngadamel gagang teh kieu nya.
oh ngadam berangkat teh kieu cek anjeunna teh. Anjeunna teh mah mikir can abi ge ngiringan ngadam gagangan gitu nya ngiringan. Nah otomatis terus ngadam gagang teh ningali nu ngadam payung. Oh gitu ya. Enggak diajarin, enggak cuma lihat atau tidak kan. Nah dari situ makanya ngambil anak kampus ya, anak kuliahan supaya bergabung sama kita, bermitra sama kita, supaya dia lihat bagaimana pembuatan atau bagaimana kayak mainnya seperti pemasaran sih gampang, tapi itu pembuatan yang gimana caranya buat ini, gimana caranya buat ngararawat yang bisa jadi nantinya kalau udah melukis bisa kita lempar paling neng tambahan cara ngararawat itu tambah biasa dia biasa gitu. Jangan kemana kekhawatiran itu cuma di pengrajinnya aja, di mitranya aja, soalnya mitranya semua udah pada tua, jadi kita sebagai pengrajinnya atau masih ownernya gitu harus segala bisa. Misal kan si abah sakitnya, si ateh ngambil alih jadi masang kain kan biasanya pasti abah kirim kasih abah kain dia kan sakit dia jualan dia susah, nggak ada asli. Kalau misalkan dagang sama rangka mah ada itunya kakak itu, tapi anak-anaknya belum pada gede, terus yang satu masih kuliah gitu, nggak terjun lagi. Malahan mah Bu Haji ada yang itu yang di babakan payung yang pusaka itu, yang awalnya ada payung gelis, jadinya anak-anaknya semua nggak ngikut, nggak nurun. Teu aya mata cek haji teh sok op lah KBOG eueuh sih buat Bu Haji. Eta asli nggak ada. Yang satu jadi dewan, yang satu jadi pekerja kantoran di kantor wali kota, yang satu jadi pemborong, yang terakhir jadi guru. Semua juga nggak ada. Nah sedangkan usia Bu Haji sama Pak Haji kan udah pada tua, malahan Pak Haji udah stroke sekarang, nggak bisa kerja lagi. Otomatis itu pasti sebentar lagi kan mungkin ya kalau ninggalkan usia mana siapa tahu eta ogenan. Namun kalau terus aya eta meureun usaha gitu. Nah saya teh makanya akhirnya teh anu hayang-hayang teh anu ngarora gitu. Jadi kekhawatirannya cuma itu aja. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya? Aku paling mau nanya, tadi itu kan ada pembelian dari luar negeri ya? Nah terus itu tuh belinya dari Facebook doang atau gimana? Facebook doang ya? Terus kalau pengiriman keluarnya? Pakai JNE. Oh JNE. Oh jangan. Oh bukan Bisa. pakai pos gitu? Bisa. JNE bisa. Pos bisa. Banyak sih sekarang Biasanya pakai JNE. Iya. Yang cuma JNE-nya yang di WKR yang pusat. Jadi enggak tiap online enggak. Yang di pusat ya. Yang di pusat. Oh iya. Tapi kan kita cari tahu nih. Awalnya sini enggak, awal sini. Ada juga yang murah kayak travel gitu. Takut. Karena kan itu mah enggak istilahnya enggak familiar lah, enggak belum berstandar gitu lah kayak kan. Kan ibarat di Shopee kita jual beli, kalau yang belinya 1 2 kan enggak beli 2 gitu kan, tetep aja yang banyak itu. Jadi KJN ya. Bisa dilacak juga lah. Nah, bisa dilacak juga di JNE. Kemarin ke Papua 2 minggu, ya Allah ya Rabbi, kawas ke luar negeri. Emang lebih lama gitu. Apalagi JNT enggak masuk di Papua. Enggak, JNT saya ditolak. Enggak Bu, kalau ke Papua saya enggak melayani karena kita enggak ada di sana. Kenapa Pak? Takut. Kan Papua rawan katanya. JNT enggak ada, adanya JNT. Oh JNT. JNT enggak adanya. Kalau enggak salah ke Meri Papua Barat. Apa Meri apa enggak tinggal di Binaitan enggak? Kepulauan, bukan kepulauan, apa Papua mah? Pami eta artosna ibu kumaha? Transfer. Country apa? Transfer. Oh transfer biasa. Ke luar negeri ge transfer, saya teh kirim rekening. Nanti ringgit. Wah, bapak bener. Oh bener. Pernah kerja penting di harapan karya. Ibu Pami eta kan Pak namina teh Bintuni. payung gelis
Tapi aya oge kelom Gelis. gelis. Eta emang aya hubunganna dulu gitu apa? Mungkin kata gelisnya aja dari bahasa Sunda, mungkin itu aja. Oh, Dari bahasa Sunda. Kan orang Tasik identitasnya gelis. Gelis, orang Tasik gelis. Soalnya kan ayo di Tasik mah kesebat mana teh lemes nih dibanding yang sana bahasana ya lemes. Lemes orang Tasik nih. Aduh, lemes. Ya betah ke Sanggar oge kemarin tuh ke Sanggar tuh yang Sanggar tuh beli aku yang Sanggar tadi masih kita kan ada Ibu pami iya di Tasik ya mah misal wali kota anu kitu nah support teh sih. justru bagus sih sebenarnya. Justru jadi apa kayak kita buat NIB juga harus diinin sama itu orang dalam orang Indah gitu harus dong kan kita tuh punya itemnya itu jadi mensupport sih bagus. Alhamdulillah. Malahan kalau kita bisa ngajuin misalkan mau bantuan kayak bahan ada dikasih cuma kita harus mau kayak punya proposal gitulah istilahnya mah klesa ada proposal pokoknya. Nah kalau saya mah belum sih. Kalau orang-orang mah kayak di Panjangkerang kan udah itu mah udah dalam lingkup Indah dia udah ada di atas di apa kayak naunganana ya itu soalnya kan udah pedalaman. Kalau saya mah kemarin corona kan awalnya mulanya dari corona ada hikmah ada pelajaran. Kata orang tuh corona tuh sepi ya. Kita malah alhamdulillah jadi peluang asli. Pas Asep Strawberry mau beli payung 300 teh masuk ke Panjangkerang nggak ada semua. Kalau kita sini kan stoknya ready terus ya. Masuk ke sini pas ada stok 100 ya 5 kodi. Oh adanya 100 Pak, enggak apa-apa yang 200 nya nanti aja juga enggak apa-apa ini saja 100 kan buat uang. Nah di situ kita cari gimana supaya kita istilah nama upami terus itu ke ayah nah otomatis satu asangka dia teh pasti ka Panjangkerang heula kan di ditu sebat macam upami eta teh pusat nani ditu nya Panjangkerang kadar itu pun ada daerah ya komentar. Nah kalau di sana udah nggak ada lalu empat kan otomatis kan kalau kita ready banyak gampang plug masukin. Nah udah pesen dari kita lanjut lagi ke kita gitu. Jadi peluangnya di situ juga. Jadi itu udah ada izin atau belum? Oh, belum dipasang sih 1-2 lagi kalau nggak salah. Pasangnya cuma 2. Udah sadar akan perizinan itu ya. Cuma Luar negeri gitu. Iya. Bukti. Masalah kayak kemarin di brand endorsement ya Endorsement. kita ngebahas endorse ya. Iya. Sebenarnya endorse itu kalau kita kan uangnya minim ya gitu. Kalau endorse-nya lebih baiknya dari testimoni aja deh. Alhamdulillah kan lebih percaya malahan kan kalau gitu. Kayak tadi dari Papua kita klik aja gitu tulisan kita posting di FB, di WA. Nah, oh ini kan orang lain lihat, oh bener gak bagus. Cuma gitu aja sih endorse-nya, nggak ada uang buat endorse. Mulut ke mulut penginternya Iya, mulut ke mulut dan mungkin testimoni kan foto ya, Oh, foto iya. juga, foto kan. Kayak orang Jawa mau prewed kan pakai payung kayak gini gitu. Kan cantik di foto, kalau otomatis prewednya lebih bagus ya fotonya. Kita iseng,
Kayak kemarin Rizky Bila sama Lesti kan di yang acara di mana itu yang pakai itu? Di Bandung kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di Bandung ya. Nah itu WO-nya belinya dari saya. Nah WO-nya dari saya kan kita punya endorse gratis atuh. Jadi kata pengen itu dong, pengen testimoni ya yang kemarin pengen. Oh iya bentar, saya Anjana langsung ngirim foto-foto gitu. Nah, mending iya endorse, nah kan gitu. Kebanyakan itu sih jadi testimoni kita buat jadi endorse gitu, jadi buat supaya orang ya benar-benar percaya gitu, supaya orangnya lebih percaya oh bener ya gitu, suka dipakai apa gimana. Kalau pakai endorse nggak mungkin lah bisa bayar model. Lebih baik ada, tapi lebih baik kita buat modal lagi gitu. Kalau saya pikirannya daripada beli endorse atau nyewa gitu, mending modal lagi, nambah lagi modal. Awalnya kan kita dari berapa page, jadi sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu kan. Jadi punya istilah nama, punya hiji jadi dua gitu tandain. Alhamdulillah. Malahan kita kan udah mulai terkenal gitu, maksudnya bukan maafnya bukan pengen, tapi ya emang pengen dari mulut ke mulut juga kan sampai keluar gitu, alhamdulillah. Cuma kendalanya teh hari ibu-ibu kia mah gaptek teu tiasa kadang ya aku masih teh gitu, kadang gitu dengan WA apa dengan Shopee sih kadang kendalanya abi mah bapak nas tiasa. Ayo mah pernah daftar mah saya waktu nih hari ibu kadang posting ngumpul kami eta nama closing mah kadang bapaknya. Tapi jadi semuanya tuh dikelola sama Ya ibu kalau aja gitu. bapak ibu aja nggak ada admin, nggak ada admin. Soalnya kalau di pakaian sih admin mending, kalau di sini mah kita sambil kerja pegang HP tip, oh lihat bisa deh. Jadi sih nggak ada waktu luang mungkin bagi saya mah. Si A sama kayak misalkan itu kemarin kenapa sih kasih kan ya gitu mungkin ya saling nggak itu nggak si A nggak tetap harus karena kan kalau nggak ada saya dia nggak bisa jualan. Kalau nggak misal kemarin dia sakit 3 minggu kita alhamdulillah punya stok jadi jual stok aja. Tapi belum sayangnya nggak ada pemasukan, misalkan stok keluar satu harus ada yang ganti itu satu. Kalau 3 minggu kemarin sakitnya, aduh jadi saya bingung itu barang keluar rumah aja stok dan aduh. Nah jadi diantara kita tuh saling banget membutuhkan. Soalnya kita nggak punya itu kayak meskipun punya, tapi gimana ya kayak nggak klop aja kalau sama orang lain. Meskipun kita mampu buat bayar admin atau gimana, tapi nggak ada yang mau admin jadi payung. Soalnya saudara juga banyak yang nganggur, anak-anak kayak coba pasarin, aku payung kakak kan gitu. Yalah sok atuh ari ala 5 wios. Kan banyak saudara anak bibi misalnya, putra bibu, putra mama, kan saudara banyak. Tapi nggak mau, kayak udah kita aja lah. Tapi mudah-mudahan anak saya mulai tumbuh besar, sekarang udah kelas 8 kan mulai diajarin ya pemasaran gini. Dia kemarin katanya mama ayam dari Mesir payung jangan Kak freelancer dan jadi bisa untuk mama udah ya tapi pelan-pelan ya. Meskipun kita nggak punya apa kayak lah istilah nama mulut ke mulutnya, tapi kan harus promo mah tetap. Apa kayak samenan juga minjem payung, saya kasih. Soalnya kan kalau bayar mah kita foto harus dikasih uang, dia mah minjem. Udah sok minjem pakai, saya foto nanti. Kan jadi testi lumayan. Promosi gratis ya. Promosi. Cek bawa kita nah. Ini promosi itu promosi. Iya, sok pakai aja kata kepala sekolahnya. Setiap kemarin yang ada mau apa? Asesor teh sebutnya teh. Akrednya. Akred kami di asesor teh ya. Akreditasi ya. Kan TK sekarang semua di akred ya. Apa? Oleh-olehnya dari sini semua. Itu Pak Anu coba
aya dinamian dina eta teh. Sebut mana teh di selatan di nya teh. Naon aya selatan Sunda we pokona orang masih Dramata gitu. Semuanya pengen payung. Aya payung gelis aya sabaraha aya 2 aya 3 aya kitu yang dinamian teh. Kosok yang namanya aksesor sanamina anu. Nah, kalau ada kalau pakai nama sih ada tambahan harga gitu. Oh, ulah nama ulah panjang teh hese gitu sebenarnya. Kemarin anu pan seutek anu di akses anu di upgrade gini. Pesen seueur pesen apa anu beunang apa anu opat teh kumaha aksesor nah. Kadang ada lagi dari tamu dari kota juga. Kabitan teu bosan urang dia dibere payung. Bae can tara maleuling ieu cenah ari keteueur kieu makan gitu. Alhamdulillah juga kan dekat sama pesantren sama sekolahan, dipromosiin juga sama ibu kepala sekolahnya kan kita ngasih ya, buat penggunaan di sekolah juga. Jadi alhamdulillah no order merasa kan payung. Alhamdulillah. Yuk panginten gitu we. Nuhun. Menaturna pisan. Sami. Udah banyak sharing-sharingnya gitu ya, banyak insight dan banyak apa ya, ilmu-ilmu baru gitu ya dari praktisi langsung gitu. Apalagi kalau pemula misalkan mau usaha apa aja, ada aja kendala sih ada. Cuma kita bawa happy. Kalau kita cinta sama pekerjaan kita, apapun rintangan apapun, udah gampang atau yang kali nanya. Pas aing pesan adalah yang namanya orang bisanya anu yang nggak percaya kita bisa, yang nggak percaya kita mampu, kan kita buktikan alhamdulillah. Cicing wae tapi cenah ngareunah datang we cenah kota eta cenah. Kalau digaweuna teh cicingnya kita kerjanya di rumah nggak ada yang lihat. Tahu sih gaweuna cicing wae cenah payung. Gimana? Tentara kaki lari, nggak patuh ka imah, tentara langsung di bumi. Kan bukan kerjanya di rumah gitu sih ya. Malahan yang kerja juga kan dibawa ke rumah-rumah masing-masing. Otomatis pekerjaan di sini gitu nggak kan sepi ya gimana kayak nggak ada pekerja atau gimana kerja. Kan yang lukis dibawa, yang merawat dibawa, ngemutean dibawa. Yang kasih aja dia upami satu asian bobo gitu tahun gitu daripada waktu luang terus hanya ibu sok mayetan ngararawat itu juga sok abis itu sok ada belang di bumi dia jantan kayak sepi gitu kayak pekerjaan gitu katanya kan orang industri harusnya kan ramai atau gimana emang enggak. Nah dari sana ada juga kan cibiran yang nggak enak gitu. Nah awalnya juga aduh sakit lah gitu tapi kan kita kan niatnya apa namanya iyalah namanya juga apa tuh orang mah kehidupan tetap ada manis ada pahit. Nah dari situ mungkin itu mah buat pelajaran ya gitu. Diambil pelajaran saya gitu. Insyaallah Ibu terima kasih banyak, semoga kita juga bisa meneruskan gitu ya. Kan wirausaha mah banyak ya, mudah-mudahan jangan pengusaha saja. Amin, Ibu juga lancar-lancar sukses semakin go internasional. Kan kalau jadi pengusaha meskipun kita jadi apa istilahnya mah cek orang Sunda cek orang Indonesia mah bisa jadi bos gitu di setiap soalnya di Indonesia mah kan udah seperti di luar negeri enak jantan bisa iya nyalira lah untuk kayak di orang luar mah kebanyakannya buruh kan pegawaian kantor kerja ke orang lain. Kalau di sini mah alhamdulillah di kita mah jadi bos di perusahaan sendiri meskipun perusahaan itu kecil gitu. Harus jadi motivasinya ya ulah yang di sini tunjuk batur. Kalau di istilahnya kalau kerja di orang lain mah enggak enak. Kalau kita kerja sini nggak punya duit juga tibra. Punten ini teman ada yang mau nanya dia nggak bisa datang, nah dia mau nanya di lewat ini Bu video call. Bentar dulu. Di-record. Salam. Yes, Alika. Ya Ibu, aku izin bertanya ya Bu. Ya. Sebelumnya maaf belum ada kesempatan buat ke sana. Aku mau nanya sih Bu seputar bisnis ini ya Bu, perihal budaya ya Bu, kan Ibu juga berbisnis di sana
budaya lokal gitu Ya. ya Bu. Maksudnya Hmm. ya melestarikan budaya ya Bu sembari berbisnis. Nah saya mau bertanya Bu, saya kan masih muda gitu Bu, ketika punya minat untuk berbisnis di ranah melestarikan budaya gitu Bu, Ibu ada kayak tips atau buat kita yang mau berbisnis di budaya yang kita miliki gitu Bu, tipsnya gitu Bu buat Ya, punya yang semangat tadi buat saya bisa bilang. berbisnis Mm-mm. di ranah itu Bu gitu. Ya. Ya tipsnya gini aja, mungkin sukai dulu pekerjaannya, karena kalau tidak sudah suka, sepahit apapun atau sekeras apapun itu kayak apa cobaannya, mungkin kalau awal-awal pasti ada cobaannya, awal-awal ada cobaannya, apa nggak ada yang beli lah, nggak ada yang lirik lah, atau nggak ada yang nanya lah. Terus kita jangan nyerah, terus berusaha. Kalau jual di online mungkin teruslah posting gitu ya. Nah gitu terus, dan cintai, maksud saya cinta itu kita tuh bangga, kita tuh memproduksikan produk kita tuh dengan bangganya, supaya orang lain juga melihat kalau kita itu benar-benar gitu, benar-benar mempromosikannya itu benar-benar, oh ini barangnya benar kali bagus ya atau gimana. Terus aja kita, kalau kita udah mencintai pekerjaan kita, mungkin kalau down juga, kalau nggak ada yang nanya, terus aja kita berusaha, jangan nyerah aja gitu mungkin tipsnya, karena semua itu ada proses. Ibu juga nggak setinggi orang lain sekarang, tapi ibu menikmati. Maksudnya nggak setinggi orang lain tuh kan kayak orang-orang kemarin dapat orderan banyak, wow, tapi kita menikmati karena kita udah dikasih porsi masing-masing gitu. Jadi kalau orang lain kemarin di Cihideng ratusan, kalau kita di rumah aja lihat online, alhamdulillah keluar closing 3, 4, 5 payung pengantin, kan seimbang sama yang keluar itu. Kalau kita nikmati, kita happy, ya udah, apapun juga pasti hasilnya bagus, insya Allah. Mungkin itu aja. Terima kasih Ibu atas Ya, sama-sama. jawabannya. Jadi balik lagi ke semangat ya Bu. Ya, buat semangat dan menyukai ya, terlebih dahulu. menyukai terlebih dahulu, karena sebelum orang lain yang suka, harus kita dulu. Apa yang kita promosikan ke orang lain harus kita pertanggungjawabkan gitu. Masa kita promosikan ke orang lain kalau kita nggak suka, gimana? Kumaha meromosikeun anak mungkin gitu. Kayak gitu. Pamit orang tertarik, orang suka mah kan meromosikan juga penuh cinta. Jadi orang lain tuh kayak gimana gitu perasaannya juga mungkin gitu. Ya Ibu, makasih ya Bu jawabannya. Sama-sama. Nuhun Ibu. Mangga. Berhubung sudah asal, Udah. mungkin kita juga izin pamit. Terima kasih banyak atas udah diterima kita di sini. Ya, banyak Iya. kasih ilmu. Ayo minum dulu aja. Pak Ya, dirinya tuh, aya ambil jeruk lagi, leuwih haus, Ibu. dirinya teh. Iya, sih, Bu. Lama mah. Yang Diri. iya. Nah, teh sok itu. Ditampi, Bu. Sok ditampi. Teh, neng ya saya diputar teh.